Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ananda Putri dengan NIM 234200809, Prodi Ekonomi Pembangunan semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai efektivitas program bantuan sosial terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah. Langsung saja, latar belakang. Ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan serius yang dapat menghambat kemajuan bangsa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial seperti PKH dan PPNT. Namun, efektivitas program bantuan sosial tidak hanya dilihat dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga penerima, mendorong kemandirian ekonomi, serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan dan dampak program bansos terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan program bantuan sosial yang ditujukan kepada keluarga berpenghasilan rendah. 2. Sejauh mana program bantuan sosial berkontribusi terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah. Yang ketiga, apa saja faktor yang memengaruhi efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat. Pelaksanaan program bantuan sosial. Pelaksanaan program bantuan sosial atau bansos bagi keluarga berpenghasilan rendah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai bentuk intervensi. Di antaranya, jenis-jenis program bantuan sosial. Yang pertama ada program Keluarga Harapan atau PKH, yaitu bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki komponen seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, dan disabilitas. Yang kedua, bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau kartu sembako. Ini diberikan bantuan pangan setiap bulan melalui kartu elektronik. Yang ketiga, bantuan langsung tunai atau BLT itu disalurkan secara tunai kepada masyarakat terdampak ekonomi, terutama saat pandemi kemarin. Dan yang keempat ada subsidi lain, seperti subsidi listrik, bantuan pendidikan atau KIP, dan kesehatan atau KIS. Tahapan pelaksanaan. Yang pertama, pendataan melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. 2. Validasi ulang oleh pemerintah daerah, desa, atau kelurahan. Yang ketiga, pengawasan dilakukan oleh pendamping sosial dan lembaga pengawas. Yang keempat, penyaluran melalui Bank Himbara, BNI, BRI, Mandiri, BTN, atau PT Pos Indonesia. Permasalahan dalam pelaksanaan. 1. Ketidaktepatan sasaran akibat data yang tidak diperbarui secara berkala. Yang kedua, keterlambatan distribusi bantuan. Ketiga, tumpang tindih antar program. Dan keempat, kurangnya sosialisasi sehingga penerima tidak memahami penggunaan bantuan secara maksimal. Selanjutnya, kontribusi program bansos terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah. Kontribusi positif dalam jangka pendeknya diantaranya yaitu memenuhi kebutuhan pokok, membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, biaya pendidikan anak, dan akses kesehatan. Kedua, mengurangi tekanan ekonomi, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga khususnya saat krisis misalnya COVID-19. Yang ketiga, mengurangi resiko sosial, mencegah keluarga rentan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim atau kelaparan. Kontribusi jangka panjang masih terbatas jika tidak disertai dengan program pemberdayaan ekonomi. Bantuan cenderung menciptakan ketergantungan. Banyak penerima bantuan yang tidak keluar dari status miskin meskipun telah menerima bantuan bertahun-tahun. Dan tanpa pendampingan, pendidikan finansial, dan keterampilan, tentunya bantuan sulit meningkatkan mobilitas sosial keluarga miskin. Contoh dampak nyatanya, PKH telah terbukti meningkatkan angka partisipasi sekolah dan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Namun, dampaknya terhadap peningkatan pendapatan keluarga dan kemandirian ekonomi masih terbatas dan sangat bervariasi tergantung daerah. Faktor yang memengaruhi efektivitas program bansos. Yang pertama, ketepatan sasaran. Keberhasilan program sangat bergantung pada akurasi data penerima. Ketika data tidak diperbarui atau tidak sesuai kondisi real di lapangan, maka muncul dua masalah, yaitu penerima yang tidak berhak atau inclusion error dan orang miskin yang tidak menerima bantuan atau exclusion error. Ketidakakuratan ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga menurunkan efektivitas program secara keseluruhan. Yang kedua yaitu jumlah dan frekuensi bantuan.
Bantuan yang terlalu kecil dan tidak diberikan secara rutin akan sulit memberikan dampak berarti terhadap kondisi ekonomi keluarga. Misalnya, jika bantuan hanya cukup untuk 2 atau 3 hari kebutuhan pokok, maka sisanya tetap harus dipenuhi sendiri oleh keluarga tersebut yang mungkin tidak memiliki cukup penghasilan. Yang ketiga, pendampingan sosial. Pendampingan sosial membantu memastikan bahwa bantuan digunakan dengan tepat dan bahwa keluarga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, dan perencanaan keuangan. Yang keempat, akses terhadap layanan publik. Bantuan yang mendorong anak sekolah atau ibu memeriksakan kehamilan tidak akan efektif jika tidak ada sekolah atau puskesmas yang mudah dijangkau. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, layanan kesehatan, dan air bersih menjadi faktor pendukung penting dalam keberhasilan program Bansos. Yang kelima, kondisi ekonomi makro. Misalnya, ketika harga kebutuhan pokok meningkat tajam, nilai bantuan sosial bisa kehilangan daya belinya. Dalam situasi seperti ini, tentu penyesuaian jumlah bantuan efektivitasnya akan menurun secara signifikan. Yang terakhir, transparansi dan pengawasan. Jika distribusi bantuan tidak dilakukan secara terbuka dan adil, maka bisa juga muncul praktik korupsi, nepotisme, atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Selanjutnya, data yang terkait dengan masalah tersebut. Pada triwulan 2 tahun 2025, menurut sumber Sekretariat Negara, pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan sosial melalui program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT kepada 16,5 juta keluarga dengan total anggaran lebih dari 10 triliun. Namun, hasil verifikasi BPS menemukan bahwa 1,9 juta keluarga penerima ternyata tergolong mampu, yang menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran. Melalui sistem baru Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN yang mulai digunakan pada tahun 2025, penyaluran bansos mulai lebih tepat sasaran meskipun realisasi sempat turun karena proses validasi data penerima. Dari penerima bansos sebanyak 1,8 juta keluarga dilaporkan mengalami peningkatan ekonomi meski belum dijelaskan secara rinci indikator peningkatan tersebut. Beberapa studi lokal di Jawa Barat, NTB, dan Riau menyebutkan bahwa PKH berdampak positif terhadap pendapatan, pengeluaran konsumsi, serta akses pendidikan dan kesehatan. Namun, pemanfaatan bantuan untuk keperluan produktif atau peningkatan kemandirian ekonomi masih terbatas. Selanjutnya, solusi berbasis kebijakan ekonomi. 1. Integrasi program bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi. Teori yang mendasari teori Amartya Sen Capability Approach, yaitu yang fokus pada peningkatan kapabilitas masyarakat miskin agar mereka mampu mandiri secara ekonomi bukan hanya menerima bantuan tunai. Solusinya yaitu dengan cara mengintegrasikan bantuan sosial dengan pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha mikro dan program ketenaga kerjaan. Contoh kebijakannya yaitu dengan program Keluarga Harapan atau PKH yang ditautkan dengan pelatihan kewirausahaan. Yang kedua yaitu dengan penerapan bantuan bersyarat atau conditional cash transfer yang lebih strategis. Teori yang mendasari yaitu teori insentif dalam ekonomi mikro atau microeconomic incentive, yang memberikan insentif kepada keluarga miskin untuk berperilaku produktif seperti menyekolahkan anak dan memeriksakan kesehatan. Solusinya yaitu dengan menerapkan bantuan bersyarat secara lebih terstruktur, misalnya bantuan hanya diterapkan jika anak terdaftar dan hadir di sekolah, serta keluarga ikut pelatihan kerja, juga dengan meningkatkan sistem verifikasi berbasis data digital atau DTKS. Kesimpulannya, secara keseluruhan, program Bansos di Indonesia menunjukkan efek positif terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan dalam skala tertentu. Namun, banyak tantangan yang mengurangi keberlanjutan efeknya seperti ketepatan sasaran, nilai bantuan, kelengkapan dukungan pemberdayaan, dan skala pemberdayaan. Untuk membuat bansos lebih efektif dalam jangka panjang, perlu ditempuh juga langkah perbaikan seperti perbaikan data sasaran, sistem graduasi yang efektif, program pemberdayaan ekonomi yang menyeluruh, dan evaluasi dampak yang rutin dan terukur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.